Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Sumber Makmur Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tip atau tutorial tentang cara sambung susu untuk tanaman sawo ya. Jadi sambung susu adalah menyambung tanaman buah yang batang bawahnya ini dari biji disambung dengan batang yang sudah tua seperti ini, yang sudah berbuah atau sudah produktif, disambung tapi masih disusukan seperti itu. Jadi fungsinya untuk sambungan seperti ini itu agar nanti menghasilkan sebuah bibit yang jika sudah tumbuh akan langsung memiliki masa berbuah lebih pendek seperti ini teman-teman. Ini ada sawo Cikomega atau biasa disebut dengan sawo CM19. Ini hasil dari sambungan susu ya teman-teman, seperti ini. Masih pendek sudah berbuah. Dan fungsi dari sambungan ini adalah untuk mengurangi resiko kegagalan dalam proses penyambungan. Karena apa? Karena penyambungan ini hanya menyatukan dua pokok tanaman antara yang sudah produktif dengan batang yang dari biji seperti ini. Bagaimana untuk proses penyambungannya? Tentunya dan langkah-langkah apa yang perlu kita siapkan atau bahannya? Tentu ada seedling atau batang bawah dari biji. Ini ada sawo kecek. Mau saya sambung menggunakan sawo Cikomega atau sawo CM19. Dan ada juga plastik es seperti biasa untuk pengikatan nanti, dan ada juga tali rapia. Jadi langkah pertama setelah seedling kita siapkan, kita pilih ranting atau cabang yang mau kita sambungkan tempat seperti itu teman-teman. Ini sudah saya temukan. Untuk pemilihan rantingnya, pilih yang sudah agak tua ya teman-teman, jangan terlalu muda seperti ini. Ini sudah agak tua, ini sudah boleh kita sambung seperti ini kalau sudah seperti ini. Dan utamakan pilih yang lurus ke atas ya teman-teman. Jadi jangan terlalu lebar seperti ini, jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah atau ke samping ini agak susah dalam proses penyambungannya. Jadi pilih yang agak sedikit tegak lurus seperti ini. Ini sedikit tegak lurus ke atas. Tingkat kemiringannya tidak terlalu miring dan tidak terlalu tegak. Jadi ini memudahkan kita dalam proses penyambungan nanti. Oke, langsung saja kita mulai untuk prosesnya. Setelah pemilihan seedling dan ranting yang mau kita sambung, tentunya ada batang bawah ini harus kita dekatkan dulu ke ranting yang ini teman-teman. Oke, sudah kita dekatkan, lalu kita ukur kira-kira bagaimana dan berapa ukuran yang mau kita sambung. Ini kita tali dulu ya teman-teman, kita tali dengan batangnya. Ini usahakan jangan sampai nanti jatuh ya. Kali ini kita ikat dulu menggunakan tali agar nanti memudahkan kita dalam proses penyambungannya. Kita ikat dengan tali yang kencang. Sudah kencang ya, seperti ini. Ini kurang kencang ya teman-teman, harus kita tambahkan lagi untuk talinya. Ini yang dari bawah seperti ini. Ini agar ada ya seperti ini. Ini sudah kita ikat ya. Ini sudah kuat, dan jika sudah kira-kira kuat, ini sudah mendekat ya, kita bersihkan dulu untuk daun-daunnya ya teman-teman. Seperti ini kita bersihkan. Ini jika sudah kira-kira segini ya, ini kita potong saja untuk seedling atau batang bawahnya ya, kita potong. Ini masih kurang pendek. Ini nanti saya ngupasnya di sini ya teman-teman, di sekitar sini saya kupas, berarti sini untuk pemotongannya ya. Potong lagi, lalu kita kupas dulu untuk yang bawah sini ya. Kita kupas dulu, kita kupas kira-kira separuh ya teman-teman untuk pengupasannya. Bisa diperlihatkan Mbak ya, seperti ini.
ya, separuh kita ukur dulu. Lalu jika sudah, kita kupas yang batang sini, kurang lebih untuk ukurannya sama ya. Ini usahakan sampai ke kayunya teman-teman ya, seperti ini. Sudah kita ukur dulu. Jika belum dirasa belum pas, ini bisa kita ulangi lagi untuk proses penyayatannya seperti ini. Ini pelan-pelan saja teman-teman, ini video sengaja saya bikin pelan agar teman-teman tahu bagaimana proses sambung susuan ini. Separuh ya, agak panjang juga nggak apa ya. Sudah, ini sudah pas. Ini jika sudah, baru kita ikat ya teman-teman. Kita ikat dulu menggunakan, kita tarik dulu talinya ya. Kita tarik seperti ini, kita ikat. Kurang sedikit teman-teman. Sudah oke, sudah pas. Kita ikat dulu ya teman-teman. Kita ikat dulu, nanti tinggal mengepaskan ya. Kita ikat dulu sedikit. Fungsinya agar memudahkan kita dalam proses penempelan seperti ini ya, seperti ini. Sudah pas. Ini ya teman-teman. Ya, ini sudah agak kuat. Ini tinggal kita ikat menggunakan plastik yang lebar ya, seperti ini. Sama prosesnya, kita bisa dari bawah atau dari atas teman-teman. Nah teman-teman, terus kita ganti lagi untuk talinya ya teman-teman. Usahakan sisa kupasan tadi ditutup ya teman-teman, seperti ini. Namanya sambung susu, disambung tapi masih menyusu ya teman-teman, seperti ini. Ini jika seperti ini, perhatikan. Ini sisa ada kupas tadi kita tutup sedikit. Tambahkan lagi untuk talinya teman-teman jika dirasa kurang rapat. Usahakan dalam proses pengikatan ini tidak ada air yang masuk ya, entah itu air hujan ataupun air embun seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena air yang masuk itu bisa menyebabkan jamur, dan jamur itulah yang nanti akan menyebabkan kegagalan ya. Ya seperti ini.
Oke, sudah kita rapikan. Sudah seperti ini teman-teman, ini hasilnya. Ini namanya proses sambung susu. Jadi memang untuk sambungan susu seperti ini, untuk mengepaskannya emang gak susah ya teman-teman. Yang penting antara settling dengan yang batang yang kita susukan ini atau batang atasnya itu menyatu ya teman-teman, jangan sampai renggang. Karena apa? Kalau sampai renggang itu bisa menyebabkan atau tingkat kegagalannya tinggi. Ini setelah seperti ini kita biarkan sampai kurang lebih 2 bulan ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini resiko kegagalan dalam proses penyambungan itu sangat kecil. Jadi ini persentase berhasilnya sangat tinggi seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang masih pemula ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi menurut pengalaman saya. Oh ya teman-teman, ini untuk batang bawahnya ini ya, jangan lupa disiram terus ya teman-teman. Disirami ini karena apa? Karena ini hanya polybag, kalau tidak disiram kering nanti akan, kalau kering otomatis ini akan kering juga. Jadi usahakan ini selalu basah ya untuk polybagnya seperti ini. Ya, ini proses sambungan susu sudah selesai. Saya Eko dari Sumber Channel. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.